Profesor Ricardo dalam pelajaran seni musik. Minggu lalu kita telah membahas materi mengenai musik kreasi, termasuk juga di dalamnya mengenai karya tulis musik kreasi yang terdiri dari partitur musik kreasi dan juga karya musik kreasinya sendiri. Nah, pada pelajaran minggu ini kita akan membahas materi mengenai pertunjukan musik kreasi. Semua materi pada pertemuan kali ini dapat kalian lihat pada soft file buku paket Kemendikbud Seni Budaya kelas 12 pada halaman 77 hingga 87. Untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai pertunjukan musik kreasi, yang perlu kita lakukan adalah melakukan kegiatan apresiasi untuk menambah pengalaman kita dan pengetahuan kita dalam bermusik. Salah satu kegiatan apresiasi adalah dengan mengetahui sebuah perkembangan musik. Perkembangan musik terbagi menjadi 7 era. Era yang pertama adalah era kuno atau zaman kuno. Awal musik barat terbentuk oleh 3 komponen budaya. Yang pertama, Timur Tengah dan Mesir kuno. Instrumen musik diukir pada batu sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Yang kedua, Yunani kuno. Merupakan budaya yang paling berpengaruh pada perkembangan musik di barat, melalui bangsa Romawi yang menaklukkan mereka, sekaligus banyak mengadopsi budayanya. Yang ketiga, Romawi kuno. Bangsa Romawi kuno memperoleh musik dari Yunani. Selama lebih dari 5 abad, Roma memerintah wilayah Eropa, kecuali Jerman, Inggris, Afrika Utara, dan daerah Turki. Oleh karena itu, kebudayaan Romawi kuno banyak dipengaruhi oleh daerah Yunani. Begitu juga dalam hal musik. Era yang kedua adalah era abad pertengahan atau medieval era pada tahun 600 hingga 1450. Pada masa ini, kehidupan dan seni ditujukan untuk pelayanan gereja. Musik hanya untuk keperluan ibadah. Era yang ketiga adalah era Renaissance pada tahun 1450 hingga 1600. Ciri khas musiknya adalah yang pertama, a cappella atau bernyanyi tanpa iringan musik. Yang kedua, berwatak klasik, menahan diri dan kalem. Yang ketiga, komposisi solo dengan iringan ensemble instrumental. Yang keempat, menggunakan teknik-teknik permainan instrumen yang idiomatis seperti ritme-ritme yang berkesan kuat, nada yang diulang, wilayah nada yang luas dan panjang, juga banyak ornamentasi melodi. Yang kelima, komponis yang terkenal adalah William Byrd, Giovanni Pierluigi, dan Palestrina. Era yang keempat adalah era barok dan rokoko. Bukti adanya kemajuan pada zaman pertengahan, yakni ditandai dengan lahirnya beberapa jenis aliran musik seperti barok dan rokoko yang memiliki sifat yang hampir sama. Era yang kelima, era klasik pada tahun 1750 hingga 1820. Ciri khas musiknya adalah yang pertama, penggunaan dinamika crescendo atau dari lembut menjadi keras, dan decrescendo sebaliknya dari keras menjadi lembut. Yang kedua, perubahan tempo dengan istilah accelerando dan ritardando. Yang ketiga, pemakaian ornamentik dibatasi. Yang keempat, penggunaan 3 akor nada. Dan yang kelima, komponis terkenalnya adalah Mozart dan Beethoven. Kita masuk ke era yang keenam, yaitu era romantik pada tahun 1820 hingga 1900. Ciri khas musiknya, yang pertama, musiknya emosional, individual, subjektif. Yang kedua, sangat ditentukan oleh materi komposer. Yang ketiga, berupa orkestra, musik piano, atau juga vokal dengan iringan piano. Yang keempat, opera dijadikan sebagai jenis musik utama. Nah, sekarang kita masuk pada era terakhir, yaitu era yang ketujuh, era kontemporer, pada tahun 1900 hingga sekarang. Ciri khas musiknya adalah yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, tema tentang alam, kepahlawanan, cinta, tragedi, mistik, kelucuan, dan banyak sekali tema-tema beragam lainnya. Yang ketiga, pola ritme yang tak terbentuk, tangga nada whole tune, konsep tentang hubungan bebas pada harmoni-harmoni berdekatan, dan tentunya lebih kreatif. Keragaman musik telah tumbuh dan berkembang di wilayah Indonesia, mulai dari musik tradisional hingga musik modern dan kontemporer, mulai dari musik lokal hingga musik mancanegara. Berdasarkan referensi, musik tradisional adalah musik yang tumbuh dan berkembang di wilayah masyarakat. Bukan hanya berfungsi sebagai hiburan saja, musik tradisional juga berfungsi sebagai upacara dan sebagai penghubung antara manusia dan penciptanya, juga sebagai media pengobatan dan banyak hal lainnya. Musik tradisional mancanegara adalah musik yang dipengaruhi oleh adat, tradisi, budaya masyarakat setempat dalam suatu negara.
Sebuah musik tradisional mancanegara menggambarkan kebudayaan yang dianut. Beberapa negara di dunia memiliki musik tradisional dengan jenis dan macamnya yang beraneka ragam dan berbeda, seperti berikut ini. Yang pertama, Perancis. Permainan musik akordion berfungsi sebagai pengiring dansa. Yang kedua, Irlandia dan Eropa Timur. Masyarakat tradisional dengan bersemangat memainkan alat musik biola sebagai hiburan dan acara pesta. Yang ketiga, Skotlandia. Dengan alat musik bagpipe atau pipa berkantung. Digunakan untuk bersenandung dan sebagai kelompok musik militer Skotlandia dengan kelengkapan genderang. Yang keempat, Afrika Selatan. Dikenal alat musik trompet tradisional yang menghasilkan suara yang cukup keras yang berfungsi untuk memberikan semangat. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa peranan musik tradisional mancanegara adalah yang pertama, media hiburan bagi pendengarnya. Yang kedua, media pendidikan dan pembelajaran seni. Yang ketiga, media informasi budaya serta komunikasi. Yang keempat, media pengiring upacara keagamaan atau upacara militer. Dan yang kelima, media motivator atau memberikan semangat. Yang ketiga adalah pengalaman dalam bermusik, meliputi gaya bermusik dalam sebuah kurun waktu dan juga selera musik seseorang yang diperoleh dari pengalaman yang didapatkan selama bermusik. Minggu depan kita akan melakukan Zoom meeting, serta akan menjelaskan manajemen musik kreasi di sana. Dan juga jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan pada aplikasi Edmodo tepat waktu. Jangan lupa juga persiapkan video untuk ujian prakteknya, buat sebagus, setotal, dan sekreatif mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. So, see you next week.